Selamat datang, saudaraku. Jiwa terpilih, bukan kebetulan kamu berada di sini. Ada kekuatan yang lebih besar yang sedang membimbingmu, membawa dirimu ke titik ini, karena ada sesuatu yang penting yang harus kamu dengar. Sesuatu yang selama ini disembunyikan. Bukan oleh orang biasa, tapi oleh mereka yang tahu bahwa ketika manusia menemukan kekuatan batinnya, maka sistem yang selama ini mengurung kesadarannya akan runtuh. Mereka menyembunyikannya. Bukan karena tidak penting, tetapi karena terlalu kuat. Visualisasi ini bukan sekadar teknik, ini sihir dalam bentuk yang paling murni. Apa yang akan kamu temukan di sini bukan sekadar rahasia yang mengubah hidup, tapi sebuah kebenaran yang akan membangunkan jiwa pencipta di dalam dirimu. Dan sekali kamu sadar akan kekuatan ini, tidak ada jalan untuk kembali. Siapkan hatimu, tutup distraksi, tarik napas dalam, dan izinkan dirimu menyelami sesuatu yang mungkin telah kamu cari seumur hidupmu. Karena perjalanan ini baru saja dimulai, dan kamu adalah salah satu dari yang terpilih untuk mengetahuinya. Bab 1. Kekuatan yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Bayangkan, dalam sunyi pikiranmu ada ruang yang tak pernah dijamah siapapun. Di sanalah terletak kekuatan sejati yang telah lama tersembunyi, bukan karena tak ada, tapi karena dunia tidak ingin kamu mengetahuinya. Sejak kecil kita diajarkan untuk melihat kenyataan apa adanya, tapi tidak pernah diajarkan bahwa kita adalah pencipta dari kenyataan itu sendiri. Ada teknik rahasia yang dulu hanya diajarkan di sekolah-sekolah misteri kuno. Teknik ini mampu mengubah hidup, arah, bahkan takdir seseorang jika dilakukan dengan benar. Semuanya dimulai dengan satu hal yang sangat sederhana, gambar. Bukan gambar di atas kertas, tapi gambar di dalam pikiranmu. Saat seseorang mulai membayangkan sesuatu dengan jelas, berwarna, terasa nyata, seolah-olah sedang terjadi, saat itulah dia mulai menyentuh dunia energi yang tak terlihat. Ini bukan imajinasi kosong, ini adalah bahasa asli alam semesta. Setiap gambar yang kamu ciptakan dalam pikiran sedang dikirim sebagai sinyal kuat ke dalam jaringan energi kehidupan. Para penjaga pengetahuan kuno menyebutnya the seeing before becoming, melihat sebelum menjadi nyata. Inilah teknik visualisasi yang disembunyikan karena terlalu kuat. Jika semua orang tahu bagaimana cara menggunakannya, maka tidak akan ada lagi batas. Sistem dunia akan runtuh karena manusia tidak akan lagi bergantung pada struktur luar, tapi membangun kehidupannya dari dalam. Itulah mengapa teknik ini dijauhkan dari kurikulum, dari buku, bahkan dari percakapan sehari-hari. Saat seseorang memejamkan mata dan membayangkan masa depan, seolah itu sedang terjadi saat ini juga, sistem saraf di tubuhnya mulai beresonansi dengan energi dari dimensi yang lebih tinggi. Tubuhnya merespon seakan ia benar-benar sedang mengalaminya. Hormon berubah, emosi terbentuk, dan medan energi pribadi bergeser. Dalam istilah spiritual, ini adalah sihir. Dalam istilah sains, ini adalah neurosinkronisasi. Namun, tak banyak yang tahu cara mengaktifkan kekuatan ini karena mereka terlalu sibuk mengejar kenyataan di luar tanpa pernah menoleh ke dalam. Teknik ini tidak bekerja jika hanya dilakukan sekali. Ia membutuhkan kedisiplinan, ketenangan, dan yang terpenting, perasaan. Karena semesta tidak merespon logika. Ia hanya mengenal vibrasi. Semakin dalam kamu merasakannya nyata, semakin cepat semesta meresponsnya dengan bukti fisik. Banyak tokoh besar dunia, dari penemu, seniman, pemimpin spiritual hingga miliarder, semua menggunakan teknik ini diam-diam. Mereka tahu bahwa dunia fisik hanyalah cerminan dari dunia batin. Mereka tidak menunggu keajaiban terjadi. Mereka menciptakan keajaiban itu terlebih dahulu di dunia yang tak terlihat, lalu membiarkannya muncul dengan sendirinya di hadapan mereka. Ini bukan kebetulan, ini adalah hukum. Dan inilah saatnya kamu mengetahui teknik ini. Bukan untuk main-main, tapi untuk benar-benar mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu bukan korban kenyataan, kamu adalah penyusunnya. Dan ketika kamu mengaktifkan kekuatan visualisasi ini, dunia tidak akan pernah sama lagi. Bab 2. Realitas adalah cermin, bukan takdir. Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini seperti mengulang pola yang sama?
Seakan-akan kejadian-kejadian tertentu terus datang, meskipun kamu sudah mencoba keras menghindarinya. Itu bukan kebetulan, karena realitas di luar sana bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ia adalah cermin dari apa yang kamu pancarkan dari dalam. Teknik visualisasi yang mereka sembunyikan bekerja berdasarkan pemahaman ini, bahwa dunia luar akan selalu mengikuti getaran dari dunia dalam. Jika kamu memandang dunia sebagai tempat yang sulit, berat, dan penuh tekanan, itulah yang akan terus datang kepadamu. Tapi jika kamu memutuskan untuk menciptakan gambaran baru tentang dunia yang penuh kemungkinan, penuh keajaiban, maka realitas pun akan bergeser mengikutimu. Visualisasi bukan sekadar membayangkan apa yang kamu inginkan. Ia adalah proses aktif membentuk cermin energi di dalam batinmu, agar realitas luar terpaksa menyesuaikan. Banyak orang salah paham. Mereka mengira teknik ini hanya soal memikirkan sesuatu berulang-ulang. Padahal kuncinya bukan pada pengulangan pikiran, tetapi pada kedalaman perasaan. Kamu tidak hanya menciptakan gambaran, tapi kamu masuk ke dalamnya, merasakannya, seolah kamu benar-benar sedang hidup di sana. Emosi adalah bahan bakar dari visualisasi. Tanpa emosi, ia hanya khayalan. Tapi dengan emosi, ia menjadi blueprint realitas yang akan diprint oleh semesta. Bayangkan kamu ingin mengalami kehidupan yang lebih damai, penuh cinta, dan kemakmuran. Maka kamu perlu membuat versi itu di dalam batinmu dengan sangat jelas, seperti sebuah lukisan hidup. Kamu harus merasakannya. Angin yang hangat, senyuman orang-orang, cahaya mentari di wajahmu, detak jantungmu yang tenang. Semakin detail kamu menciptakan itu semua, semakin kuat sinyalmu ke alam semesta. Dan realitas akan mulai mencerminkan gambaran itu. Teknik ini tidak diajarkan secara luas karena ia membongkar seluruh paradigma ketergantungan. Jika semua orang tahu bahwa mereka bisa menciptakan kenyataan mereka sendiri, maka siapa lagi yang akan bergantung pada sistem? Siapa yang akan takut? Siapa yang akan dikendalikan? Inilah alasan teknik ini hanya diajarkan secara diam-diam oleh para guru kuno, oleh suku-suku yang menjaga pengetahuan murni, dan oleh jiwa-jiwa terbangun yang telah melewati kabut dunia. Realitas akan terus menjadi cerminmu, entah kamu sadar atau tidak. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apa yang sedang kamu pantulkan? Apakah kamu sedang memvisualisasikan masa depan dengan ketakutan, keraguan, dan kecemasan? Atau kamu mulai menciptakan gambaran yang penuh keyakinan, cinta, dan keajaiban? Teknik ini tidak bisa bekerja setengah hati. Ia membutuhkan totalitas, karena cermin tidak akan berubah jika kamu tidak berdiri utuh di hadapannya. Ingat ini, kamu bukan sedang mencoba mengubah dunia, kamu sedang mengubah gambaran dalam batinmu. Dan saat itu terjadi, dunia akan tunduk, karena ia tidak pernah lebih berkuasa dari dirimu. Bab 3. Mengakses dimensi pikiran di atas kenyataan. Ada dimensi dalam dirimu yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dimensi ini berada di atas logika, di luar batas kenyataan fisik. Dan hanya dengan memasuki dimensi inilah, teknik visualisasi bekerja dengan kekuatan yang menyerupai sihir. Karena kenyataan yang kamu alami hari ini bukanlah puncak dari keberadaanmu. Ia hanya hasil pantulan dari apa yang kamu izinkan untuk terjadi di dalam pikiranmu. Ketika kamu mengakses dimensi pikiran yang lebih tinggi, kamu tidak lagi menjadi penonton, kamu menjadi arsitek. Di dunia luar, kamu mungkin dibatasi oleh aturan, oleh keadaan, oleh orang lain. Tapi di dunia dalam, tidak ada batas. Kamu bisa membayangkan terbang, berada di tempat yang belum pernah kamu datangi, berbicara dengan siapapun, bahkan menyentuh masa depan. Itulah mengapa teknik ini disembunyikan. Karena saat seseorang benar-benar menyadari bahwa ia bisa hidup dari dalam keluar, maka tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Dunia fisik hanyalah hasil akhirnya, bukan tempat awalnya. Untuk memasuki dimensi pikiran di atas kenyataan, kamu harus memperlambat segalanya. Tarik napas dalam, biarkan pikiranmu tenang. Lalu bayangkan dirimu melampaui tubuhmu, naik, ringan, bebas. Rasakan bahwa kamu tidak lagi dibatasi oleh tempatmu sekarang. Dalam keadaan ini, kamu mulai membentuk gambaran-gambaran baru tentang hidupmu,
Bukan sebagai harapan kosong, tapi sebagai realitas yang sudah kamu alami. Bukan akan terjadi, tapi sedang terjadi sekarang. Pikiran manusia adalah alat multidimensional. Ia bisa berada di masa lalu, masa depan, dan kini secara bersamaan. Tapi yang sering terjadi, manusia terjebak di dalam memori masa lalu atau ketakutan masa depan. Teknik visualisasi rahasia ini mengajarkan untuk mengarahkan pikiran ke dalam realitas tertinggi. Dimensi di mana segala kemungkinan tersedia. Dan disinilah kamu bisa memilih dengan sadar hidup seperti apa yang kamu inginkan. Dimulai dari energi, dari pikiran, dari rasa. Yang membuat teknik ini luar biasa adalah bahwa ia tidak memerlukan benda apapun. Tidak butuh alat, tidak perlu ritual yang rumit. Hanya kamu, kesadaranmu, dan niatmu yang murni. Tapi jangan salah, justru karena kesederhanaannya, banyak orang meremehkannya. Mereka mencari keajaiban di luar, padahal kuncinya ada di dalam. Saat kamu membangun duniamu di dalam dirimu, kamu sedang menulis ulang takdirmu tanpa harus mengubah apapun secara fisik terlebih dahulu. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu merasa terjebak dalam kenyataan yang tidak kamu inginkan, kembalilah ke dimensi ini. Tutup mata, masuk ke dalam, dan gambarkan ulang segalanya. Bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan jiwa. Rasakan kebebasan itu. Biarkan pikiranmu menjadi kuas dan batinmu menjadi kanvasnya. Karena di dimensi inilah kamu bisa menjadi siapapun, memiliki apapun, dan mengalami apapun dengan izin penuh dari alam semesta. Dimensi ini selalu terbuka untukmu. Ia menunggu kamu kembali untuk menciptakan, untuk menyusun, dan untuk mengingat bahwa kamu bukan hanya bagian dari kenyataan, kamu adalah penciptanya. Bab 4. Rahasia frekuensi emosi yang menarik realitas. Setiap emosi yang kamu rasakan bukan sekadar perasaan biasa, itu adalah frekuensi. Sebuah sinyal yang dikirim ke seluruh semesta untuk membentuk pengalaman hidupmu. Dan inilah rahasia besar yang mereka sembunyikan, bahwa teknik visualisasi tidak akan bekerja tanpa disertai frekuensi emosi yang tepat. Kamu bisa membayangkan hal luar biasa, tapi jika emosimu bertentangan, penuh keraguan, rasa takut, atau kekurangan, yang akan tercipta bukan keajaiban, tapi kebingungan. Emosi adalah bahasa utama dari semesta. Ia tidak merespons kata-kata. Ia tidak mendengarkan logika. Ia hanya mengenali getaran. Dan getaran itu datang dari perasaanmu. Saat kamu memvisualisasikan sebuah kehidupan yang damai, penuh kebahagiaan dan kelimpahan, kamu harus benar-benar merasakannya seolah kamu sudah hidup di dalamnya. Seolah kamu sedang berada di sana saat ini. Bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang. Frekuensi cinta, syukur, dan ketenangan memiliki kekuatan tertinggi untuk menarik realitas yang kamu inginkan. Ini bukan mitos, ini adalah hukum. Apa yang kamu rasakan secara dominan akan menarik pengalaman yang setara. Jika kamu memvisualisasikan kekayaan dengan rasa takut miskin, kamu sedang mengirim pesan yang kontradiktif. Tapi jika kamu memvisualisasikannya dengan rasa cukup, damai dan bahagia, maka semesta tidak punya pilihan lain selain merespons dengan hasil yang selaras. Itulah mengapa dalam tradisi kuno, sebelum seseorang melakukan visualisasi, mereka terlebih dahulu menyiapkan keadaan emosinya. Mereka masuk dalam kondisi tenang, penuh penerimaan, dan membiarkan hatinya menjadi lembut. Karena dalam kondisi inilah, sinyal dari batin bisa menembus dimensi realitas. Teknik ini bukan sekadar permainan pikiran. Ini adalah seni menyelaraskan batin dengan getaran tertinggi dari jiwa. Kamu tidak perlu tahu bagaimana semuanya akan terjadi. Kamu hanya perlu menjaga frekuensimu tetap sejajar dengan gambaran yang kamu ciptakan. Biarkan semesta mengurus jalannya. Fokusmu bukan pada bagaimana, tetapi pada apa yang kamu rasakan sekarang. Semakin kamu menjaga rasa itu, semakin realitas mulai menyesuaikan. Orang-orang yang tepat datang. Kesempatan terbuka, keajaiban mulai hadir. Semuanya karena kamu telah mengirim sinyal yang jelas dan kuat. Inilah alasan utama kenapa banyak orang gagal dalam visualisasi. Mereka terlalu sibuk membayangkan gambaran yang indah, tapi di dalam hati mereka masih dipenuhi keraguan dan ketakutan.
Mereka tidak menyadari bahwa emosi mereka lebih kuat dari gambar yang mereka buat. Maka dari itu, sebelum kamu menciptakan visualisasi, tanyakan dulu pada dirimu, apa yang sedang aku rasakan sekarang? Karena itulah yang sedang kamu tarik ke dalam hidupmu. Mulai sekarang, jadikan emosi sebagai pusat dari teknik visualisasimu. Jadikan perasaan damai, bahagia, penuh cinta sebagai fondasi dari setiap gambaran yang kamu ciptakan. Karena ketika hati dan pikiran menyatu dalam frekuensi yang sama, maka dunia pun tak punya pilihan selain tunduk pada realitas yang kamu pilih. Bab 5. Mengaktifkan zona alfa, gerbang energi visualisasi. Pintu menuju realitas batin terbuka saat kamu memasuki zona alfa, sebuah kondisi kesadaran di mana pikiranmu tenang, tapi sangat tajam. Ini bukan kondisi tidur, dan bukan juga kondisi terjaga sepenuhnya. Ini adalah celah tipis di antara keduanya. Disinilah visualisasi bekerja paling kuat, karena saat kamu berada di zona alfa, batas antara alam sadar dan bawah sadar menjadi kabur. Dan dalam kondisi ini, apapun yang kamu tanamkan akan masuk langsung ke pusat kekuatan penciptaan. Zona alfa adalah medan magnet dari kesadaran terfokus. Kamu mungkin pernah merasakannya saat kamu melamun sambil melihat langit, atau tenggelam dalam suara hujan, atau meresapi musik dengan mata terpejam. Tubuhmu rileks, tapi pikiranmu seakan melayang bebas. Inilah kondisi yang sangat ideal untuk melakukan visualisasi. Karena saat kamu berada di zona ini, resistensi mentalmu turun, dan kamu menjadi jauh lebih terbuka menerima gambaran baru tentang realitas. Masuk ke zona alfa tidaklah sulit. Kamu hanya perlu memperlambat napasmu, menutup mata, dan membiarkan gelombang pikiranmu menurun. Biarkan tubuhmu rileks dari kepala hingga ujung kaki. Rasakan ketenangan menjalar perlahan. Lalu mulailah membayangkan gambaran yang ingin kamu hidupkan. Rasakan seperti kamu sedang benar-benar ada di sana. Dalam zona ini, waktu tidak ada dan energi mengalir tanpa batas. Disinilah kamu bisa mengakses kekuatan batinmu yang sesungguhnya. Banyak teknik meditasi dan latihan pernapasan yang digunakan untuk mencapai zona alfa. Tapi sesungguhnya, itu semua hanya alat bantu. Yang terpenting adalah niatmu dan kesadaranmu. Karena tubuhmu tahu caranya. Jiwamu mengenali jalan pulang ke dalam. Begitu kamu sudah masuk ke dalam frekuensi ini, maka gambar yang kamu ciptakan di batin akan tertanam jauh lebih dalam. Dan dari sanalah, ia akan mulai memancar keluar, menarik realitas untuk menyesuaikan dengan cetakanmu. Mereka yang menguasai teknik ini bisa menciptakan perubahan luar biasa dalam hidup mereka. Bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka tahu kapan dan bagaimana menyentuh gerbang energi visualisasi ini. Mereka tidak memvisualisasikan saat sibuk, cemas, atau tergesa-gesa. Mereka menunggu sampai tubuh dan pikirannya masuk ke dalam ketenangan. Lalu mereka menciptakan, bukan dengan paksa, tapi dengan kelembutan. Zona alfa adalah kunci yang selama ini tersembunyi di balik ribuan buku spiritual kuno. Di balik praktik para yogi, dukun, dan peramal yang mampu melihat masa depan. Mereka semua tahu bahwa untuk menciptakan, seseorang harus tenang, harus turun ke dalam kesadaran yang lebih dalam dari logika. Dan disitulah visualisasi berubah dari sekadar lamunan menjadi alat manifestasi yang nyata. Kini kamu tahu gerbangnya, kamu tahu jalan masuknya, dan kamu tahu bahwa segala yang kamu ingin wujudkan harus dimulai dari kondisi ini. Jadi, sebelum kamu memvisualisasikan apapun malam ini, tenangkan dirimu, masuk ke zona alfa, dan biarkan semesta melihat apa yang kamu tanam di batinmu. Bab 6. Menghapus keyakinan lama yang menghalangi visualisasi. Bayangkan kamu menanam benih di tanah yang penuh batu, akar mati, dan tanah keras. Meski benih itu unggul dan kuat, ia tak akan tumbuh sempurna. Begitu juga dengan visualisasi. Ia tak bisa tumbuh dalam tanah batin yang masih dipenuhi keyakinan lama, yang mengikatmu pada keterbatasan. Dan inilah yang selama ini tidak banyak diajarkan. Sebelum kamu bisa menciptakan realitas baru, kamu harus melepaskan realitas lama yang terpatri dalam pikiran bawah sadar. Keyakinan lama adalah suara-suara yang terus bergema dalam batinmu. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi mereka membisikkan, "Aku tidak layak,
uang itu susah, hidup itu berat, atau aku tidak bisa berubah. Suara-suara ini tidak datang dari dirimu yang sejati. Mereka datang dari pengalaman masa lalu, dari warisan keluarga, dari sistem kepercayaan sosial yang tanpa sadar kamu warisi. Dan selama mereka masih ada di dalam, semua visualisasi yang kamu buat akan terus bertabrakan dengan batasan ini. Langkah pertama untuk membebaskan diri adalah menyadari bahwa kamu memiliki kuasa untuk menggantinya. Kamu bukan korban dari pikiranmu. Kamu adalah pencipta dari pikiran itu. Dan dengan kesadaran ini, kamu mulai mengamati setiap reaksi batinmu. Ketika kamu membayangkan kekayaan, apakah muncul rasa takut? Ketika kamu membayangkan cinta, apakah muncul rasa tidak layak? Itulah titik-titik yang menunjukkan di mana keyakinan lama sedang memegang kendali. Lalu hadapi mereka bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta. Katakan dalam hati, aku melihatmu, aku mengerti kenapa kamu ada, tapi sekarang aku memilih untuk melepaskanmu. Setiap kali kamu mengucapkan itu, kamu sedang mencabut akar-akar lama dari tanah batinmu, dan tanah itu akan mulai menjadi subur kembali, bersih, siap menumbuhkan benih baru yang kamu pilih dengan sadar. Ada satu teknik sederhana tapi sangat kuat. Afirmasi berulang dalam kondisi tenang. Ketika kamu berada dalam zona alfa, ucapkan dengan lembut keyakinan baru. Aku layak menerima keberlimpahan. Aku mencintai diriku. Aku percaya pada jalan hidupku. Ulangi sampai batinmu mulai percaya. Mungkin butuh waktu, tapi seperti air yang menetes di batu, lambat laun ia akan membentuk celah. Dan celah itulah tempat masuknya cahaya kesadaran baru. Setiap keyakinan yang kamu lepaskan akan membuka ruang untuk realitas yang lebih besar. Visualisasimu akan mulai mengalir tanpa rintangan. Kamu tak lagi harus berusaha keras untuk meyakinkan dirimu. Karena alam bawah sadarmu sudah menjadi sahabat, bukan musuh. Dan saat itulah keajaiban mulai datang tanpa peringatan. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah menjadi tempat yang siap menerimanya. Inilah saatnya kamu memilih. Apakah kamu akan terus hidup berdasarkan cerita lama yang ditanamkan padamu, atau kamu akan menulis cerita baru dari suara hatimu sendiri? Karena setiap realitas besar dimulai dari keputusan kecil untuk melepaskan apa yang tak lagi selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Bab 7. Simulasi realitas. Cara visualisasi membentuk dunia fisik. Bayangkan seluruh hidup ini adalah sebuah simulasi energi, dan kamu adalah pemain sekaligus perancangnya. Apapun yang kamu alami di luar sana, relasi, uang, kesehatan, keberuntungan, semuanya adalah proyeksi dari program yang berjalan di dalam pikiran dan getaran energimu. Dan inilah rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Visualisasi bukan sekadar bermimpi, tetapi sebuah cara untuk memprogram realitas virtual tempat kamu hidup ini. Visualisasi bekerja seperti sistem desain dalam dunia digital. Saat kamu membayangkan sesuatu dengan detail, emosi, dan keyakinan, kamu sedang membuat cetak biru energi yang kemudian diproyeksikan ke layar kehidupan. Semakin kuat gambaran yang kamu ciptakan, semakin cepat ia termanifestasi. Karena alam semesta tidak membedakan antara apa yang nyata dan yang kamu yakini sebagai nyata. Energi hanya mengikuti frekuensi dominan yang kamu pancarkan. Begini cara kerjanya. Ketika kamu memvisualisasikan dirimu sudah memiliki hal yang kamu inginkan, entah itu kesehatan sempurna, bisnis sukses, atau kehidupan penuh cinta, maka tubuhmu, emosimu, dan gelombang pikiranmu mulai beresonansi dengan kondisi itu. Kamu mulai hidup dalam kemungkinan itu, meski secara fisik belum terjadi. Dan dari getaran itu, realitas mulai mengatur ulang dirinya. Situasi, orang-orang, bahkan kejadian acak akan muncul dan selaras dengan visualisasi yang kamu pancarkan. Ini bukan ilusi, ini adalah mekanika kuantum spiritual. Fisikawan modern bahkan mulai menyadari bahwa partikel tidak memiliki bentuk tetap sampai diamati. Artinya, dunia tidak sepenuhnya ada sampai kamu memberinya makna, pengamatan, dan frekuensi. Visualisasi adalah bentuk pengamatan terdalam, karena ia bukan hanya menggunakan mata, tapi seluruh getaran jiwamu. Dan ketika kamu mengamati masa depan dengan kepercayaan penuh, kamu mengundangnya masuk ke masa kini.
Banyak yang gagal mewujudkan keinginan, bukan karena mereka kurang usaha, tapi karena mereka tidak pernah benar-benar masuk ke peran itu secara batin. Mereka hanya berharap, tapi masih melihat diri mereka sebagai orang yang kekurangan, sebagai seseorang yang belum siap, atau masih jauh dari impian. Padahal, rahasia dari simulasi realitas adalah menjadi karakter utama sebelum naskahnya selesai ditulis. Maka naskah itu akan menyesuaikan. Jadi jika kamu ingin kehidupan yang berbeda, kamu harus mulai menjalani peran yang berbeda di dalam dirimu. Bukan pura-pura, tapi betul-betul merasakan. Bagaimana rasanya jika hidupmu sudah seperti itu sekarang? Bagaimana cara kamu berbicara, berjalan, memberi keputusan? Itulah frekuensi yang akan membuka jalan. Visualisasimu bukan lagi sekadar gambaran, ia menjadi instruksi energi kepada semesta. Jangan remehkan kekuatan satu visualisasi yang benar-benar kamu hayati. Karena dalam satu momen itu, kamu sedang memprogram ulang seluruh struktur realitas yang mengelilingimu. Inilah mengapa teknik ini disembunyikan selama ribuan tahun. Karena siapapun yang benar-benar memahaminya, tidak lagi dikendalikan oleh dunia, tapi justru menjadi pencipta dari dunianya sendiri. Bab 8, Ritual Rahasia, waktu paling sakral untuk visualisasi. Ada momen-momen dalam satu hari di mana alam semesta membuka tirainya. Dimensi antara dunia fisik dan batin menjadi sangat rapuh, dan di titik itulah visualisasi bekerja paling kuat. Waktu-waktu ini bukan sembarangan. Ini adalah jam-jam emas yang dikenal oleh para penyembuh kuno, para guru spiritual, dan mereka yang memahami cara kerja energi dengan mendalam. Tapi entah mengapa, pengetahuan ini tidak diajarkan secara umum. Ia disembunyikan karena siapapun yang tahu kapan waktunya akan memiliki kuasa yang luar biasa. Waktu pertama yang sangat sakral adalah saat kamu baru saja bangun dari tidur, ketika otakmu masih dalam gelombang alfa dan theta. Ini adalah waktu di mana pikiran sadar belum sepenuhnya aktif, dan pikiran bawah sadar masih terbuka lebar. Visualisasi yang kamu lakukan dalam keadaan ini akan langsung masuk dan tertanam seperti benih di tanah yang baru dibuka. Kamu tidak perlu berusaha keras untuk fokus, karena alam pikiranmu memang sedang dalam kondisi alami untuk menerima perintah. Waktu kedua yang tidak kalah pentingnya adalah sebelum kamu tidur. Inilah saat kamu meletakkan perintah terakhir ke dalam sistem energimu sebelum masuk ke dunia mimpi. Ingat, ketika kamu tidur, tubuhmu diam, tapi pikiran bawah sadarmu aktif. Ia akan bekerja sepanjang malam berdasarkan getaran terakhir yang kamu tanam. Jika kamu visualisasikan keberlimpahan, kedamaian, atau kesembuhan sebelum tidur, maka sepanjang malam pikiranmu akan menghidupkan frekuensi itu, menciptakan resonansi yang mendalam. Namun bukan hanya pagi dan malam. Ada juga waktu saat emosi kamu sedang sangat tinggi, baik itu bahagia luar biasa atau sedih yang mendalam. Di saat seperti itu, getaran emosi menjadi sangat kuat. Dan jika kamu memvisualisasikan sesuatu dalam keadaan itu, maka energi yang kamu pancarkan akan memiliki kekuatan lipat ganda. Tapi hati-hati, karena ini juga berlaku untuk pikiran negatif. Jangan visualisasikan ketakutan saat kamu sedang panik. Justru tarik dirimu kembali dan gunakan emosi kuat itu untuk mengarahkan pada gambaran yang membebaskanmu. Untuk menjadikan visualisasi sebagai ritual, kamu juga perlu menciptakan lingkungan sakral. Nyalakan lilin, putar musik lembut, tarik napas dalam. Biarkan tubuhmu dan ruang sekitarmu menjadi tempat yang tenang dan suci. Karena ini bukan sekadar latihan mental. Ini adalah komunikasi antara jiwamu dengan kekuatan kreatif alam semesta. Lakukan ini secara konsisten dan kamu akan mulai menyadari sesuatu yang aneh tapi ajaib. Hidupmu terasa seperti diarahkan, bukan hanya dijalani. Jalan menjadi terbuka, orang-orang yang tepat datang. Situasi yang kamu bayangkan muncul tanpa paksaan. Bukan karena kamu lebih pintar, tapi karena kamu selaras dengan waktu semesta. Kamu tidak lagi melawan arus, kamu mengalir bersamanya. Rahasia yang disembunyikan selama ini bukan hanya tentang apa yang kamu visualisasikan, tapi juga tentang kapan kamu melakukannya. Karena waktu bukan sekadar detik yang bergulir, tapi medan energi yang hidup.
Dan saat kamu bersentuhan dengannya di titik yang tepat, maka sihir pun bekerja tanpa disadari. Bab 9, Bahasa Emosi. Energi perasaan adalah kunci mantra visualisasi. Visualisasi tanpa emosi hanyalah lamunan. Tapi saat kamu menggabungkan gambaran mental dengan getaran perasaan yang tulus dan mendalam, itulah yang disebut sihir sejati. Emosi adalah bahasa batin yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada kata-kata. Alam semesta tidak merespon pada logika. Ia merespon pada frekuensi emosional yang kamu pancarkan. Dan disinilah letak rahasia yang selama ini dijaga oleh para penjaga kebijaksanaan. Apapun yang kamu rasakan dengan intens akan mulai membentuk duniamu. Bayangkan dirimu sedang memvisualisasikan kehidupan yang penuh cinta, kesejahteraan, atau keberhasilan. Tapi jika dalam hatimu kamu masih merasa cemas, tidak layak, atau takut, maka yang ditangkap oleh medan energi di sekitarmu bukanlah gambaran visualmu, tapi getaran batinmu. Maka yang terwujud bukan impian itu, melainkan cerminan dari rasa takutmu. Inilah sebabnya banyak orang kecewa dengan visualisasi, bukan karena tekniknya salah, tapi karena emosinya bertentangan. Emosi bukan hanya perasaan, ia adalah energi bergerak. Dan saat kamu menanamkan emosi ke dalam visualisasi, kamu seperti menyuntikkan nyawa ke dalam gambar yang kamu ciptakan. Itulah mengapa para penyembuh kuno menyarankan, jangan hanya melihat, rasakan. Rasakan seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Rasakan syukurnya, rasakan lega dan bahagianya, rasakan tenang dan percayanya. Karena dari perasaan itulah, realitas mulai bergetar menyesuaikan. Ada satu cara sederhana tapi sangat kuat. Ketika kamu memvisualisasikan sesuatu, bayangkan juga perasaanmu saat hal itu benar-benar terjadi. Apa yang kamu rasakan jika keinginanmu itu sudah menjadi milikmu sekarang? Apakah kamu tersenyum, menangis haru, merasa ringan dan damai? Masuklah ke dalam rasa itu. Peluk dan pancarkan. Karena dalam emosi itu, kamu sedang menciptakan kode energi yang akan dikenali oleh alam semesta. Emosi adalah mantra tanpa suara. Tidak perlu kata-kata, cukup getaran yang tulus. Semesta tidak butuh penjelasan logis. Ia hanya merespon frekuensi. Dan perasaanmu adalah pemancar paling jujur dari niatmu. Maka jika kamu ingin menciptakan kehidupan yang ajaib, mulai sekarang jangan fokus hanya pada apa yang ingin kamu miliki, tapi bagaimana kamu ingin merasakannya. Karena rasa itulah yang memanggil bentuknya ke dunia nyata. Ini sebabnya visualisasi bisa terasa seperti sihir, karena kamu tidak lagi bekerja dengan logika biasa, tapi dengan getaran energi terdalam yang menggerakkan struktur realitas. Ketika emosi dan gambaran menyatu, kamu seperti sedang mengetuk pintu dimensi tak terlihat, dan semesta akan menjawab dengan hal-hal yang tampak seperti kebetulan luar biasa. Bab 10, Kebangkitan Jiwa Pencipta. Saat kamu menjadi sumber dari segalanya. Di balik semua teknik, waktu sakral, dan emosi yang menggetarkan, ada satu kunci utama yang tak boleh dilupakan, yaitu kesadaran bahwa kamu bukan sekadar manusia biasa yang mencoba menciptakan sesuatu dari luar dirinya. Kamu adalah sumber itu sendiri. Visualisasi bekerja bukan karena kamu memohon sesuatu datang, tapi karena kamu menyadari bahwa segalanya berasal dari dalam dirimu. Kamu bukan penerima, kamu adalah pemancar. Kamu bukan korban realitas, kamu adalah penciptanya. Apa yang kamu lihat di luar dirimu hanyalah refleksi dari kondisi batinmu. Jika kamu percaya bahwa kamu kecil, terbatas, dan harus berjuang keras untuk mendapatkan sesuatu, maka dunia akan mencerminkan itu. Tapi jika kamu bangkit, menyadari bahwa energi pencipta itu hidup di dalammu, maka kamu tak lagi mengejar, melainkan menarik. Karena kamu sudah sefrekuensi, sudah selaras, sudah menjadi satu. Jiwa manusia memiliki kekuatan luar biasa, tapi ia tidur dalam kesadaran yang terbatas. Visualisasi adalah jembatan yang membangunkan jiwa itu. Saat kamu mulai menggambar kenyataan lewat imajinasi yang penuh getaran, kamu tidak hanya mengubah hidupmu, kamu sedang membangunkan kekuatan ilahi yang sudah ada sejak awal. Dan dari titik ini, kamu tidak akan melihat visualisasi sebagai teknik, tapi sebagai proses alami dari kesadaran tinggi.
Kebangkitan ini tidak datang dari luar. Ia datang dari kesadaran bahwa semua kemungkinan sudah ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu menyelaraskan hati, pikiran, dan perasaan. Ketika kamu merasakan bahwa impianmu bukan sesuatu yang terpisah darimu, melainkan ekstensi dari jiwamu sendiri, saat itulah semuanya mulai datang tanpa paksaan. Semesta menjadi cermin dan kamu menjadi pencahayaannya. Jangan tunggu bukti untuk percaya. Percayalah lebih dulu dan bukti akan muncul karena kamu bukan orang biasa yang berharap mendapat keajaiban. Kamu adalah keajaiban itu sendiri. Kamu adalah pemilik kunci yang tak pernah hilang, hanya terlupakan. Kini, kunci itu sudah kembali ke tanganmu. Kamu telah melewati pintu-pintu rahasia, teknik-teknik yang tersembunyi, dan menyelami bahasa emosi yang sakral. Tapi semuanya mengarah pada satu titik terang, bahwa dirimu adalah pusat kekuatan yang selama ini kamu cari. Saat kamu menyadarinya, kamu tak perlu lagi mengemis kepada semesta, karena kamu sudah tahu bahwa kamu adalah bagian dari semesta itu sendiri. Dan inilah akhir dari perjalanan visualisasi yang disembunyikan, namun kini telah kembali ke tanganmu. Apa yang sebelumnya tampak seperti sihir, ternyata hanyalah bagian dari dirimu yang terlupakan. Sekarang kamu tahu, kamu bisa menciptakan, kamu bisa menarik, kamu bisa mewujudkan. Bukan karena kamu lebih dari orang lain, tapi karena kamu telah terhubung kembali dengan sumber dirimu yang sejati. Jadikan setiap detik adalah medan penciptaan. Jadikan setiap perasaan sebagai bahan bakar realitas. Jadikan setiap gambaran batin sebagai blueprint yang akan dibangun oleh semesta. Dan ingatlah selalu, kekuatan itu tidak pernah pergi, ia selalu tinggal di dalam hatimu. Jika dunia ini adalah panggung, maka kamu adalah penulis naskahnya. Jika hidup adalah lukisan, maka kamu adalah kuas dan warna-warnanya. Sekarang waktunya kamu menciptakan cerita terindah, karena kamu telah menyadari kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Kamu adalah pencipta dari semesta yang kamu jalani. Terima kasih telah membuka hatimu untuk kebangkitan ini. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.